Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonatan Setiagita dengan NIM 200512140009. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kabel UTP atau UTP. Dengan definisinya, kabel UTP atau Unsealed Twist Pair. Unsealed berarti kabel yang tidak memiliki pelindung. Pelindung di sini merupakan pelindung aluminium sehingga kabel tidak tahan dengan interferensi elektromagnetik. Dengan 8 warna kabel UTP, yang pertama ada jingga yang merupakan penghantar paket data, warna putih jingga untuk menghantar paket data, warna hijau untuk penghantar paket data, warna putih hijau untuk penghantar paket data, warna biru untuk penghantar paket suara, warna putih biru untuk penghantar paket suara, dan yang terakhir warna coklat untuk penghantar tegangan DC. Dengan fungsi kabel UTP, yaitu digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer dengan perangkat jaringan, komputer ke komputer, maupun antar perangkat jaringan itu sendiri. Lalu kita akan membahas mengenai jenis-jenis kabel UTP. Yang pertama ada straight through. Dalam penyusunan kabel ini antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain harus sama. Dan kabel jenis ini dapat digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda seperti dari komputer ke switch maupun sebaliknya. Ini merupakan susunan dari kabel straight through. Ini ada putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Dan ini untuk konektor yang kedua. Lalu yang kedua ada crossover. Dalam penyusunan kabel jenis ini, antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain harus berbeda penyusunannya. Biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat sama, misalnya komputer dengan komputer ataupun router dengan router. Ini adalah contoh penyusunannya. Lalu yang ketiga ada rollover. Dalam menyusun kabel jenis ini, antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain penyusunnya terbalik. Biasanya sering digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya switch dengan komputer. Ini merupakan contoh dari penyusunan kabel rollover. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis kabel berdasarkan kategori atau CAT. Yang pertama ada kategori 1 atau CAT1. Kabel yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 1 Mbps dan mendukung komunikasi suara analog. Contohnya saat menghubungkan telepon analog atau POTS atau kepanjangannya Plain Old Telephone Service. Yang kedua ada CAT2 atau kategori 2. Kabel yang mempunyai kecepatan transmisi sebesar 4 Mbps dan mendukung data serta suara digital. Contohnya pada jaringan teknologi token ring. Lalu ada kategori 3 atau CAT3. Kabel yang memiliki kecepatan transmisi data sebesar 10 Mbps dan mendukung data dan suara digital. Biasa dipakai pada jaringan 10 base T. Lalu ada kategori 4 atau CAT4. Kabel yang memiliki kecepatan transmisi data sebesar 16 Mbps dan mendukung data serta suara digital. Contohnya pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan jaringan Ethernet 10 base T. Yang kelima atau kategori 5, kabel yang mempunyai kecepatan transmisi sebesar 100 Mbps dan mendukung data dan suara digital. Contohnya pada jaringan token ring, jaringan Ethernet 10 base T dan fast Ethernet 100 base T. Lalu ada kategori 5E atau CAT5E. Kabel memiliki kecepatan transmisi sebesar 1 Gbps dan dipakai pada jaringan gigabit Ethernet. Lalu ada kategori 6 atau CAT6. Kabel memiliki kecepatan transmisi data sebesar 10 Gbps dan frekuensi telekomunikasi 250 MHz serta mendukung data serta suara digital. Contohnya dipakai pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang maksimal 55 meter. Lalu yang keenam ada kategori 6A atau CAT6A.
Kabel yang mempunyai kecepatan transmisi sebesar 10 Gbps dan frekuensi telekomunikasi 500 MHz. Selanjutnya ada kategori 7 atau CAT7. Kabel memiliki kecepatan transmisi data sebesar 10 Gbps dan frekuensi telekomunikasi 600 MHz serta mendukung data serta suara digital. Contohnya dipakai pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang maksimal 100 meter. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Kelebihan kabel UTP yang pertama, kabel UTP memiliki harga yang relatif murah. Yang kedua, kabel UTP memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan kabel STP, sehingga memudahkan proses instalasi suatu jaringan. Yang ketiga, kabel UTP pemeliharaannya jauh lebih mudah dibandingkan kabel STP. Dan yang keempat, kabel UTP lebih sederhana jika dibandingkan dengan kabel STP, dikarenakan UTP tidak memiliki pelindung dari aluminium foil. Selanjutnya ada kekurangan dari kabel UTP. Kabel UTP di sini transmisi datanya cenderung lemah. Yang kedua, kabel UTP mudah terkena gangguan interferensi elektromagnetik dari perangkat lain. Lalu kabel UTP juga lebih mudah terkelupas atau rusak dikarenakan tadi tidak memiliki pelindung dari aluminium foil. Dan yang terakhir, kabel UTP tidak pas untuk skala besar dikarenakan jarak maksimal kabel UTP hanya menjangkau maksimalnya 100 meter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tutorial pemasangan kabel UTP. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai tutorial pemasangan kabel UTP. Awal-awalnya kita harus membuka kabel UTP-nya, lalu kita sejajarkan atau kita urutkan secara general aja. Lalu kita buka bungkus dari kabelnya. Setelah itu, yang kita lakukan adalah mengurutkan kabelnya secara detail, di mana yang pertama ada putih jingga, yang kedua warna jingga, yang ketiga warna putih hijau, yang keempat warna biru, yang kelima warna putih biru, yang keenam warna hijau, yang ketujuh warna putih coklat, dan yang terakhir warna coklat. Lalu kita hubungkan dengan konektor RJ45. Setelah itu kita rekatkan atau kita klip dengan clipping agar erat, lalu kita tester. Jika ada muncul notifikasi, maka telah berhasil pemasangan dari konektor UTP tersebut. Baik, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.